vaksin Nusantara itu sekarang diizinkan dipakai ya, benar ya, di rumah sakit Angkatan Darat. Dipakainya bukan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan Mas Oji Channel yang kita kembangkan, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Seperti biasa, hari ini teman-teman semuanya kita ingin sharing informasi terkait dengan vaksin Nusantara ya, yang banyak menimbulkan polemik yang sampai dengan hari ini belum selesai juga kepastiannya. Kemarin ada informasi akan menjadi vaksinasi booster dan sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Nah, yang terbaru ini Menteri Kesehatan ikut berkomentar tentang polemik vaksin Nusantara. Kabar baiknya teman-teman, sebenarnya vaksin Nusantara itu sudah diizinkan ya dilaksanakan di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Nah, tapinya apa? Kita simak aja langsung apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, vaksin Nusantara saat ini sudah diizinkan untuk dipakai di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Hal itu kembali diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin saat berbincang-bincang dengan Deddy Kobuser pada tayangan video YouTube di kanal Deddy Kobuser pada Selasa 28 Desember 2021. Namun, lanjut dia, vaksin Nusantara dipakai bukan sebagai vaksinasi, tapi sebagai layanan rumah sakit. Karena dia akan mengambil darah dari seseorang, masukkan seperti virusnya, sehingga darahnya mengeluarkan antibodi spesifik kepada yang bersangkutan. Kemudian disuntikan kembali kepada yang bersangkutan, ujarnya. Jadi, nggak bisa untuk massal karena individual. Jadi vaksinasi massal nggak mungkin bisa, ujarnya. Meski begitu, ia tetap mempersilahkan bagi pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan vaksin Nusantara tersebut. Kalau ada orang percaya dan ingin itu konsennya dia, ya terserah, ya silahkan, makanya hanya disediakan di rumah sakit, katanya. Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian kesehatan terbatas. Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawas Obat Makanan Badan POM dan TNI Angkatan Darat pada April yang lalu terkait dengan penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus. Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru bisa diberikan atas persetujuan pasien tersebut. Selain itu, kata Nadia juga menegaskan bahwa vaksin Nusantara tidak dapat dikomersilkan lantaran autologus atau bersifat individual. Sel dendritik bersifat autologus, artinya dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri. Ya, itu tadi teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sampaikan terkait dengan vaksin Nusantara yang sudah bisa diizinkan, sudah bisa digunakan di dalam layanan Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta ya, tetapi bukan sebagai layanan vaksinasi, tetapi layanan rumah sakit yang terserah kalau ada pihak-pihak orang-orang yang ingin meminta untuk vaksinasi dari vaksin Nusantara ini diperbolehkan karena sifatnya adalah autologus atau individu. Nah, ini mungkin informasi yang bisa membuat angin segar, harapannya bisa dipublikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto saja, di seluruh Indonesia harusnya bisa mengakses vaksin ini. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih dukungannya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.